Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sanna alaina al-qiyam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanmul hasanat wa tumhas sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan rahmat yang masih juga kita rasakan sampai detik ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, pada hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan terbesar oleh Allah, yakni dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Nah, ketika kita membaca hadis-hadis tentang bulan suci Ramadan atau semua hadis yang berkaitan dengan puasa Ramadan, maka biasanya kita akan bertemu dengan hadis ini. Hadis yang merupakan hadis qudsi yang isinya adalah menyatakan bahwa puasa itu milik Allah dan Allah yang akan membalasnya. Nah, biasanya timbul pertanyaan, kalau puasa itu milik Allah dan Allah yang akan membalasnya, lah memangnya ibadah yang lain itu milik siapa? Lalu juga yang membalas siapa? Nah, pada kesempatan ini supaya kita bersama-sama bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita, mari kita bahas hadis itu secara lebih mendetail. Nah, saudara-saudara sekalian, pertama-tama kita akan mencoba melihat hadisnya dulu secara lebih detail. Ya, ini hadisnya. Jadi, ini merupakan hadis qudsi ya, yang biasanya sering dibacakan oleh para mubaligh, para penceramah di bulan suci Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kullu amali ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Al hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya secara langsung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari sinilah biasanya kita akan bertanya, begitu ya, bertanya-tanya, kalau memang puasa ini milik Allah, yang lain adalah milik manusia, terus bagaimana dengan yang lain? Ya, kalau puasa itu milik Allah, lalu amal yang lain milik siapa? Kalau puasa diganjar langsung oleh Allah, lalu amal yang lain siapa yang memberikan pahalanya? Nah, supaya kita tidak berhenti pada penasaran, mari kita lihat para ulama dalam memberikan penjelasan tentang hadis berikut. Ya, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang masyhur Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ya, menukil pendapat dari para ulama yang lain menjelaskan makna hadis di atas dalam 10 poin berikut. Mungkin saya baca secara cepat saja ya, biar biar tidak habis waktunya. Pertama,
ibadah puasa itu tidak menimbulkan sifat riya dan pamer sebagaimana ibadah yang lain. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Al-Jauzi. Imam Ibnu Al-Jauzi berkata, semua ibadah itu tampak pelaksanaannya sehingga berpotensi mendatangkan riya. Tapi tidak demikian dengan puasa. Maka ada hadis yang meskipun derajatnya dhaif, tapi jumlahnya banyak, menyebutkan bahwa dalam ibadah puasa tidak ada riya. Misalnya hadis laisa fis siyami riyaun. Ini penjelasan pertama. Yang kedua, kata-kata ana adzibihi, ya, dan aku yang akan membalasnya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengetahui kelipatan pahala dari puasa. Hal ini berbeda dengan amal-amal yang lain yang dilipatkan, ada yang 10 kali, ada yang sampai 700 kali lipat, ya. Misalnya ini ada hadis yang menjelaskan kullu amali bani adama yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Ya. Setiap amal kebaikan itu ada yang dilipat gandakan 10, ada yang 700 kali. Qala Allah Ta'ala illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana adzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang memberikan balasannya. Hadis riwayat Muslim. Ini saya kira penjelasan yang cukup masuk akal ya. Jadi memang puasa ini lipat gandanya itu tidak dibocorkan sama sekali. Ya. Kalau yang lain kan ada nih misalnya sedekah 700 kali lipat ya. Orang ke masjid berapa kali dihitung langkahnya. Orang berkurban juga bulu-bulunya dihitung berapa, walaupun nggak ada yang hitung juga bulunya kambing berapa. Tapi ada bocoran-bocoran clue lah kalau bahasa sekarang ya. Ada gambaran-gambarannya gitu. Tapi kalau puasa ini betul-betul ya sudah di hadapan manusia tidak bisa dipamerkan, maka juga kemudian Allah juga yang paling mengetahui kelipatan pahala dari puasa ini seberapa banyak. Nah ini saya kira misterius ya gitu. Baik, kemudian lanjut yang ketiga. Ya. Jadi bagaimana puasa ini dikatakan sebagai milik Allah ya? Hal ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang paling dicintai dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dan hadis dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu." Wajib atas kamu berpuasa sebab keutamaan puasa itu tidak ada yang menyamainya. Nah, ini penjelasan yang menunjukkan keutamaan puasa sehingga dikatakan puasa itu milikku gitu ya. Yang nomor 4 ya, kurang lebih sama dengan yang nomor 3 ya, bahwa penisbatan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan keagungan dari ibadah puasa. Ya, ini dikutip dari ucapan seorang ulama bernama Az-Zain Ibnu Munir ya. Yang nomor 5 ya, orang yang berpuasa itu menjalankan ibadah dengan meniru sifat Allah, yaitu meninggalkan kebutuhan akan makan, minum, dan keinginan manusiawi yang lain. Jadi ya memang kan gini ya, kalau kita ada mungkin pernah mendengarkan bahwa sebenarnya ketika orang itu berbuat baik, mensolehkan dirinya sendiri, itu sebenarnya sedang berupaya untuk mendekati atau meniru sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna itu. Ya, semua sifat kebaikan itu milik Allah, dan ketika manusia semakin baik, itu sebenarnya sedang berupaya untuk meniru sifat-sifat Allah tersebut. Nah, maka sama, orang yang berpuasa itu sebenarnya sedang meniru sifat-sifat Allah dalam hal tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan minuman, dan juga bersih dari semua keinginan-keinginan manusiawi yang lain. Ya.
Nah, maka Imam Al-Qurtubi berkata, ibadah-ibadah yang lain itu dilakukan sesuai dengan sifat manusia, tapi tidak dengan puasa. Coba kita lihat kalau ibadah yang lain itu sujud, membayar zakat, ya, manasik haji, itu kan Allah tidak melakukan itu semua, itu memang perbuatan manusia semua itu. Tapi kalau puasa ini unik gitu. Puasa ini adalah melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan sifat manusia begitu. Ya, karena keterbatasan waktu, sementara kita cukupkan sampai nomor 5 dulu. Insya Allah bersambung di pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.